Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih ya atas kehadirannya Bapak-bapak ya. Kita lanjutkan di ujian munaqashah ya skripsi atas nama Habibi Lama Hering ya. Dan saat ini seperti biasa ya Ustadz Habib saya persilahkan untuk presentasi ya. Nanti setelah presentasi baru nanti ada review dari penguji. Ya, mudah-mudahan bisa masuk lagi nih. Ya, baik. Silakan dalam waktu 5 sampai 10 menit untuk mempresentasikan, untuk menjelaskan tentang hasil penelitiannya. Kepada saudara Habibi, saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Misno dan Bapak Nana Mulyana selaku penguji, saya Habib Abdurrahman, asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan penelitian yang saya teliti dalam sidang munaqashah pada kesempatan hari ini dengan judul Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Naqib Al-Atas, peneliti Habib Abdurrahman, NIM 20010419, dengan pembimbing yang pertama Bapak Kaimuddin MSI, kedua Bapak Supriyatin MAG, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirazul Falah, Bogor, tahun akademik 2023-2024. Langsung saja saya sampaikan latar belakang permasalahan yang saya teliti, yaitu fokus penelitian saya yaitu pada pendidikan Islam dan pendidikan Islam dalam perspektif Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, pendidikan merupakan bagian paling penting dalam kehidupan manusia, terutama pendidikan Islam berbagai corak dan karakteristik yang berorientasi memberikan bekal kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Pendidikan Islam selalu diperbaharui konsep dan aktualisasi dalam rangka merespon perkembangan zaman yang selalu dinamis. Dalam kenyataannya, di kalangan dunia Islam telah muncul berbagai isu mengenai krisis pendidikan dan problem lain yang amat mendesak untuk dipecahkan. Pendidikan Islam selalu diperbaharui dalam rangka merespon perkembangan zaman yang selalu dinamis. Dalam kenyataannya, di kalangan dunia Islam muncul berbagai isu mengenai krisis pendidikan dan problem lainnya.
Konsep pendidikan Islam, pengertian pendidikan Islam bisa dipahami dalam arti berbeda-beda, di antara lain istilah pertama, pendidikan menurut Islam berdasarkan sudut pandang bahwa Islam adalah ajaran tentang nilai-nilai norma kehidupan yang ideal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah kedua, pendidikan Islam berdasarkan perspektif bahwa Islam adalah ajaran, sistem budaya dan peradaban tumbuh berkembang sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, proses dan di kalangan umat Islam. Dalam dunia pendidikan Islam, kata at-tarbiyah itu lebih tepat untuk diterapkan dalam pengertian pendidikan, karena dalam istilah at-tarbiyah tercakup di dalamnya segala kegiatan yang berupaya untuk menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki, mengurus, memimpin, mengawasi, serta menjaga anak didik. Yang kemudian kegiatan itu memang tercakup dalam pengertian pendidikan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian maka istilah pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya bisa dipakai istilah at-tarbiyah al-islamiyah. As-Sayyid Muhammad Nakib Al-Atas mengemukakan bahwa at-ta'dib adalah yang paling tepat untuk diidentikan dengan pendidikan. Ad-daba, ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-daba yang artinya mendidik. At-ta'dib berarti pendidikan. Menurutnya adalah penyamaan adab dalam seorang adalah menjadi tujuan yang sangat penting untuk membentuk pribadi orang tersebut dalam berakhlakul karimah. Al-Quran menegaskan bahwa contoh ideal bagi yang beradab adalah Nabi Muhammad SAW, yang oleh mayoritas kalangan akademik Muslim serta manusia yang universal. Dalam hal ini objek penelitian yang menjadi fokus yang pertama yaitu riwayat hidup Muhammad Nakib Al-Atas beserta karya-karya dari Muhammad Nakib Al-Atas. Dan konsep pendidikan. Konsep pendidikan menurut Muhammad Nakib Al-Atas, dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, dikenal 3 rangkaian istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, ta'lim, at-ta'dib, yang keseluruhannya dipakai secara bersamaan. Menurut Al-Atas, istilah tarbiyah dalam bahasa Arab atau education dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin yaitu educare tidaklah tepat jika diperuntukkan bagi istilah pendidikan. Tujuan pendidikan Islam di atas beranggapan bahwa tujuan dari pendidikan Islam ialah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai manusia serta sebagai individu, yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan manusia yang baik dari aspek kehidupan material sekaligus spiritual, yang menitik beratkan pada pembentukan aspek pribadi individual serta mengharapkan pembentukan masyarakat yang ideal. Sistem pendidikan Islam sesuai dengan tujuan dan konsep pendidikan Islam yang dideskripsikan Al-Atas, maka sistem pendidikan Islam haruslah mengandung unsur adab, etika, serta ilmu pengetahuan, sebab inti
dari pendidikan ialah membentuk watak serta akhlak mulia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri sendiri sekaligus seluruh umat. Kurikulum pendidikan Islam dalam pandangan Al-Atas berangkat dari pandangannya yang bahwa manusia bersifat dualistik. Pertama, memenuhi kebutuhan yang berdimensi permanen dan spiritual, fardhu ain. Yang kedua, yang dapat memenuhi kebutuhan material emosional, yaitu fardhu kifayah. Metode pendidikan dari Muhammad Ardiansyah DKK menurut Wan Mohnur, metode yang dipraktikkan oleh Al-Atas tidaklah banyak ditemukan dalam karyanya. Tentu dalam hal ini Al-Atas berbeda dari kebanyakan pakar pendidik modern yang identik membahas metode pendidikan dalam karya mereka. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, menguraikan beberapa yang penelitian yang saya teliti, yaitu pendidikan Islam dalam Muhammad Naqib, dalam perspektif Muhammad Naqib Al-Atas, yang menitikberatkan pada fokus yaitu pendidikan Islam dan pendidikan Islam perspektif Muhammad Naqib. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya minta apabila ada kekurangan minta bisa diperbaiki. Sekian, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas nama Habibi. Habibi ya? Ya. Sebenarnya Habib. Bukan Habib, nama saja karena waktu SD ikut ujian namanya kepanjangan jadi tidak cukup kolom, jadi dirubah langsung sama gurunya jadinya Habib, karena di sini orang tidak tahu Habib. Di Jawa orang Habib itu keturunan Rasul, di sini orang tidak tahu itu. Oh gitu, oke, baik. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan, dan saya mengucapkan selamat kepada saudara atas nama Habibi yang sudah menginjak masa akhir ya dari perkuliahan di STT Sirojul Falah dengan sidang munaqosyah. Baik, saya Nana Mulyana berserta Pak Dr. Wisno tentu sebagai dosen penguji akan mengkonfirmasi terkait dengan apa yang saudara teliti dalam. Baik, saudara memiliki judul tentang pendidikan Islam dalam perspektif Naqib Al-Atas ya. Oke, apa sih yang melatar saudara terkait dengan dalam Naqib Al-Atas itu? Yang melatar belakangnya adalah ketertarikan saya terhadap dunia pendidikan Islam, karena saya sejak kecil sangat menyukai pendidikan yang berbasis agama, kurang berminat juga untuk pelajaran-pelajaran yang lain, itu yang menjadi utama. Dan yang kedua, sangat tertarik juga dengan pemikir-pemikir Islam. Oke. Naqib Al-Atas itu dari mana ya? Dari Bogor. Dari Bogor. Bogor, ya. Oke, tadi karya-karyanya itu ada banyak, betul ya? Iya, Bapak. Nah, yang dijadikan dari kitab-kitab Naqib Al-Atas itu yang dijadikan sebagai referensi saudara itu kitab yang mana? Kitab apa namanya?
Kitab yang mana? Tidak, maaf Pak, tidak hanya fokus pada satu kitab. Ini saya juga hanya pelajari dari itu, karena di sini perpustakaan juga tidak ada, jadi pelajarinya dari internet itu. Oke, internet di sana lancar ya? Kurang lancar juga. Kayak tadi Oh, pagi mati semalam dari kemarin sampai tadi pagi, pas mau menjelang dibukanya ujian itu baru lampunya menyala dan listriknya. gitu. Di sini kalau lampu mati berarti semua hilang. Baik, artinya yang harus dijadikan sebagai referensi saudara dalam penelitian ini dengan judul Pendidikan Islam dalam Perspektif Nauqib Alatas ini, jadi ada kitab atau buku yang diterjemahkan dari kitab tersebut yang diambil oleh saudara. Jadi apa? Jadi harus tahu di situ. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini? Saya tadi kurang menyimak. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya itu bagaimana pendidikan Islam dan bagaimana pendidikan Islam dalam perspektif Muhammad Naqib Al-Atas. Satu apa dua? Rumusannya? Satunya apa? Pendidikan Islam, dan yang kedua itu pendidikan Islam dalam perspektif Muhammad Naqib Al-Atas. Oke. Dalam penulisan skripsi yang saudara lakukan ini menggunakan metodologi penelitian apa? Penelitian kualitatif. Kualitatif. Kayak gimana sih kualitatif? Kualitatif yaitu bersumber dari pengumpulan data. Terus? Pengumpulan data ya. Datanya yang didapatkan dari yang saudara lakukan apa? Data Yaitu, apa? Di sini yang data yang dapat secara langsung di buku tidak ada, karena hanya mengandalkan internet saja. Oke. Ya. Baik, perlu diketahui oleh saudara bahwa dalam penelitian yang disebut dengan kualitatif itu berbeda dengan yang saudara lakukan dalam penulisan skripsi dan juga sebagai penjabaran yang tadi disampaikan. Secara karakter yang disampaikan oleh saudara dalam judul ini juga sudah bisa dibaca bahwa ini bukan penelitian kualitatif, tapi ini penelitian library research, kajian pustaka. Ya, kenapa saya menanyakan data? Karena antara pengambilan data yang sifatnya kualitatif dengan library research itu akan berbeda. Teknik pengambilan datanya itu berbeda. Ya, cara orang melakukan penelitiannya ini juga berbeda. Nah, gitu ya. Jadi penelitian secara karakter library research itu adalah orang yang membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan konten yang ada dalam penelitian judul penelitiannya, itulah yang dibaca. Gitu ya. Nah, kemudian seorang peneliti tersebut nanti akan menyimpulkan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Baik itu dari buku, dari jurnal, dari e-book, atau dari yang lainnya. Ya, seperti itu. Itu adalah karakter dari penelitian library research. Jadi yang Bapak lakukan ini adalah penelitian yang sifatnya library research. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Yang terakhir. Dari dua rumusan masalah yang tadi disebutkan, coba dijelaskan atau dibacakan kembali hasil penelitian yang Bapak lakukan. Hasil penelitiannya apa? Kan tadi ada dua rumusan masalah tuh. Ya. Jadi coba sebutkan hasil penelitiannya. Sebagaimana yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Ya, silakan.
Tinggal dibacakan, ada kan Pak? Iya, iya ada Pak. Ah, ya, silakan. Pendidikan Islam menurut Muhammad Nakib Al-Atas, semangat pendidikan adalah ta'dib. Terdapat konsep pendidikan dan proses pendidikan dalam Islam, yaitu konsep makna, konsep ilmi, keadilan, al-adl, dan kebijaksanaan, al-hikmah, tindakan, al-amal, kebenaran, ketetapan yang benar, al-haq, nalar, yaitu an-nutq, jiwa, an-nafs, hati, kalb, pemikiran, intelek, al-aqlu. Tujuan daripada penelitian adalah menanamkan kebajikan dalam diri sebagai manusia serta sebagai individu yang tujuan akhirnya untuk menghasilkan yang baik dari aspek kehidupan material sekaligus spiritual yang menitikberatkan pada pembentukan aspek pribadi individu serta mengharap pembentukan masyarakat ideal. Ada lagi? Ada lagi. Itu ya. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan yang berdimensi permanen dan spiritual fardhu ain. Yang kedua, yaitu memenuhi kebutuhan material, emosional, fardhu kifayah. Dan beberapa metode pengajaran yang digunakan oleh Al-Atas, yaitu metode tauhid, metode diskusi, pencitraan, bercerita, penugasan, metode nasihat, hadiah, hukuman, serta metode peran model. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Habibie ya. Jadi saya sarankan dari apa yang disampaikan tadi dalam penelitian ini dan juga masukan saya itu dirapihkan ya terkait dengan penulisan skripsinya, dan terus terang saya belum mendapatkan file sebenarnya ya untuk Pak Habibie ini file skripsinya. Mungkin kalau misalkan ada file skripsinya akan tambah banyak lagi nih nanti ya, harus dicek ya. Dalam artian, tentu kalau Pak Habibie dengan menggunakan sesuai dengan buku pedoman yang ada, maka penulisan skripsi itu akan rapi. Dan juga ditambah dengan masukan-masukan dari dosen penguji. Baik, dari saya itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat sekali lagi dan saya serahkan kepada Pak Dr. Misno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Bapak. Ya, sama-sama. Tunggu ya. Tuh. Baik, terima kasih. Ini Habibie atau Habib sih? Sebenarnya Habibullah Abdurrahman, tapi waktu MIS ujian pertama kali waktu itu ujian komputer, jadi namanya kepanjangan, jadi dipotong sama gurunya, dirubah jadi Habib. Karena orang di sini tidak tahu Habib itu apa. Nggak pakai I berarti ya, Habib saja bukan Habibie ya? Iya pakai. Jadi kalau di ijazah Habib ABD Rahman. Oh kalau di ijazah Habib, iya bukan, ini tulisannya Habibie jadinya jauh. Ya dah, Habib nanti sebenarnya banyak ya, harus banyak belajar lagi, baca buku lagi. Tadi jangan sumbernya jangan bilang dari internet gitu ya, walaupun dari internet, tapi namanya itu dari artikel jurnal dan itu legal gitu ya. Bahkan sekarang itu jurnal itu menjadi main references gitu ya. Jadi referensi utama justru malah jurnal, tapi bukan yang di website yang istilahnya itu tidak ofisial, yang tidak resmi gitu ya. Jadi kalau dari website yang resmi itu boleh gitu. Nah, misalnya Nakib Al-Atas misalnya beliau punya apa namanya situs resmi gitu, itu nggak apa-apa di situ. Walaupun nanti lebih utama itu tadi adalah dari sisi bukunya ya. Artinya bukunya itu betul-betul memang dibaca gitu. Punya nggak bukunya? Belum punya Pak. Belum punya ya, harusnya ada bukunya, minimal tuh PDF ada banyak.
yang bahasa Inggris di cukup banyak tuh Naqib al-Atas itu ya. Bahasa Iya, iya. Inggris ada, bahasa Melayu juga beberapa, bahasa Indonesia juga ada beberapa ya, diterjemahkan juga itu. Itu nanti harus baca biar tahu gitu. Jadi begini, kalau dalam Islam juga, dalam Islam itu ketika kita itu mengatakan misalnya hadis saja, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya itu betul-betul memang perkataan Nabi dan itu terbukti melalui ilmu sanad, riwayat gitu kan ya. Nah, kalau Iya. kita bilang oh ini perkataan dari Naqib al-Atas, dari mana kita tahu? Kita ngutip dari orang. Orang lagi mengutip dari orang gitu. Jadi dia validitasnya itu kurang gitu ya. Misalnya saya bilang oh Pak Habib bilang begini gitu ya. Padahal belum tentu ngomongnya di mana, ininya di mana. Jadi validitas. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan dari apa? Yang diharapkan dari proses tesis ini atau skripsi ini gitu. Jadi skripsi itu adalah mempertanggungjawabkan apa yang dituliskannya. Jadi ketika menulis itu kita betul-betul bertanggung jawab, tidak asal copy paste dan lain sebagainya ya. Termasuk juga tadi rumusannya ini sebenarnya kalau materinya kan sudah sangat banyak sekali, sebenarnya dibatasi hanya satu buku saja. Ya kayaknya kita suruh beli bukunya deh Pak itu. Yang bahasa Indonesia dibeli di Shopee atau di Lazada itu banyak tuh. Ya beli satu buku kemudian fokus di situ saja. Ya pelajari itu saja, nggak usah pakai internet, nggak usah pakai apa-apa. Ya buku itu saja gitu ya. Nanti itu akan ketemu gitu ya. Soalnya kalau mamanya dari internet ya referensinya dari jurnal lagi, dari beda lagi. Nanti kalau mamanya bibliometrik ya misalnya itu beda lagi. Jadi mengkaji tentang kajian dari Naqib al-Atas itu gitu ya. Jadi ini perlu banyak diperbaiki nih dari sisi tulisannya, dari sisi paragrafnya, dari sisi kontennya juga gitu. Jadi harus banyak belajar. Tapi kegiatannya apa? Aktivitasnya hari ini? Kegiatannya apa? Mengajar ini Mengajar di TPA. mana? Di kampung baru buka TPA. Oh, TPA ya. Terus selain ngajar di TPA di mana lagi? Di pondok pesantren Ngajar mata pelajaran apa? mengajar pelajaran Tamrin Lugo, Mutalaah. Berarti bahasa Arabnya pinter ya? Insyaallah. Nah, coba terakhir saya suruh bicara pakai bahasa Arab dalam 1 menit mengucapkan ya terima kasih dan juga dari skripsinya. Silakan. Bilughatil Arabiyyah, tafadhal. Baik, syukran. Ya, silakan. Aqulu syukran jazilan ila Dr. Misno wa Nana Mulyana bismi منحني في هذه الفرصة أقول شكرا كثيرا وأطلب العفو على نقصاني في إلقاء المقالة في هذا اليوم، يعني في محكمة المناقشة. يمكن كفيت بهذا الكلام وأطلب العفو. شكرا. Udah ya, afwan, jazakallah khairan ala kalamikum. Ya udah, terima kasih Habib, nanti banyakin lagi ya, banyak belajar lagi, nanti diperbaiki lagi, nanti komunikasi dengan saya, dengan Pak Nana juga, atau kayak dengan temanya. Ya temanya sebenarnya cukup bagus, tapi nanti sebenarnya kalau mau bagus ditambah lagi dengan ini ya, dengan apa, implementasi dan juga korelasinya di situ gitu. Ya jadi harus betul-betul istilahnya apa ya, tahulah gitu keadaan yang sananya gitu. Gitu ya. Ya, oke, terima kasih, itu saja deh. Ya, silakan ditutup, Ustaz Habib. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.